Halo guys, welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas sebuah kasus pembunuhan dari Leonardo Cianciulli yang menurut aku sedikit berbeda dari biasanya. Mungkin udah banyak dari kalian yang tahu cerita ini, tapi nggak apa-apa, kita bahas aja guys. Leonardo Cianciulli adalah seorang wanita yang lahir di Montella, Italia. Dia lahir dari hasil pemerkosaan. Ibunya yang bernama Emilia dipaksa untuk menikahi si pemerkosa, Mariano Cianciulli. Karena pada saat itu kabar kehamilannya ini udah menyebar luas. Jadi mau gak mau, ibunya ini harus menikahi dengan orang yang udah memerkosa dia guys. Keluarga Cianciulli hidup dalam kondisi ekonomi yang cukup buruk. Hingga akhirnya ayahnya meninggal dan gak berselang lama ibunya ini menikah lagi. Tapi hal itu nggak membuat keadaan ekonomi mereka membaik guys. Sedari kecil, ibunya emang udah gak suka sama si Cianciulli karena dia menganggap kehadiran Leonardo Cianciulli ini yang udah membawa petaka buruk untuk kehidupan si ibunya. Nah, karena mendapatkan banyaknya tekanan, kayak dia tuh sering disiksa sama ibunya, bahkan dia juga dikucilkan di lingkungannya. Oleh karena itu, Leonardo Cianciulli ini udah beberapa kali melakukan percobaan bunuh. Hingga ketika beranjak dewasa, ibunya memaksa Cianciulli untuk menikah dengan pria kaya. Tapi ditentang karena Cianciulli lebih memilih untuk menikah dengan Rafael Pansardi yang saat itu usianya jauh lebih tua daripada Cianciulli. Karena menentang kemauan ibunya, dia merasa pernikahannya telah dikutuk. Karena selama menjalani rumah tangga, Cianciulli ini merasa sengsara, apalagi penghasilan suaminya ini nggak mencukupi kebutuhan hidup. Hingga akhirnya mereka pun pindah ke kota Laulia pada tahun 1921. Pada saat itu, Cianciulli ini ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan guys. Namun, kehidupannya menjadi sengsara setelah Cianciulli masuk penjara karena kasus penipuan. Setelah bebas dari penjara, Cianciulli dan suaminya memutuskan untuk pindah lagi ke kota Lakedonia. Namun lagi-lagi nasib sial dialaminya guys, karena rumahnya hancur tak tersisa karena gempa pada tahun 1930-an. Akhirnya mereka ini pindah lagi ke kota Correggio. Nah di sana barulah kehidupan mereka udah mulai membaik. Bahkan Cianciulli mulai membuka toko sabun. Selama pernikahannya, Cianciulli ini udah hamil sebanyak 17 kali guys. Wow. Tapi 3 anaknya keguguran, 10 anaknya udah meninggal waktu masih bayi. Jadi anaknya sisa 4. Nah karena itulah Cianciulli ini menjadi ibu yang sangat overprotective. Anyway, Cianciulli ini tipe orang yang percaya banget sama tahayul, kayak ramalan, pembacaan tarot, pembacaan garis tangan. Nah, kebetulan pada saat itu ada seorang peramal yang mengatakan bahwa anaknya akan meninggal semua di usia yang muda. Rasa kekhawatirannya ini semakin menjadi-jadi ketika anak pertamanya, yang juga anak kesayangannya, bernama Giuseppe Pansardi, ditunjuk sebagai bagian dari Angkatan Darat saat Perang Dunia Kedua. Untuk melindungi anaknya, Cianciulli percaya dia harus mengorbankan manusia lain. Dari sinilah kisah pembunuhan dimulai. Jadi ada 3 korbannya guys, Faustina Setti, Francesca Soavi, dan Virginia Cacioppo. Selain membuka toko sabun, Cianciulli juga dikenal sebagai peramal yang hebat. Nah, 3 kliennya ini datang untuk meminta bantuan. Hingga akhirnya Cianciulli bilang nih sama klien-kliennya untuk datang ke kota lain agar bisa mendapatkan apa yang dia minta. Namun saat akan pergi, Cianciulli memberikan minuman anggur ke kliennya yang membuat kliennya ini pingsan guys. Nah saat itulah dia mulai membunuh menggunakan kapak. Badan korbannya dipotong menjadi 9 bagian. Lalu potongan tubuh itu dimasukkan ke dalam panci, dicampur dengan 7 kilo kaustik. Lalu diaduk sampai mengental sampai menjadi bubur guys. Lalu ia membuangnya ke tangki septik yang terdekat. Lalu darah korbannya ini dimasukkan ke dalam baskom untuk dicampur ke adonan kue. Jadi tepung, telur, susu, coklat itu bercampur dengan darah manusia guys. Lalu kuenya itu dibagikan ke tetangganya dan dimakan sama anak pertamanya Giuseppe dan dimakan sama dia sendiri. Wah, psikopat sih ini orang. Aksinya kemudian terungkap setelah anggota keluarga dari salah satu korban mencurigai atas kehilangan anggota keluarganya secara tiba-tiba. Hingga akhirnya pada tahun 1946, pengadilan menyatakan bahwa Cianciulli bersalah karena telah melakukan 3 kali pembunuhan dan dia pun dihukum 30 tahun penjara. Selain itu, Cianciulli juga harus dirawat di rumah sakit jiwa selama 3 tahun guys. Pada tanggal 15 Oktober 1970, Cianciulli dinyatakan meninggal dunia karena pendarahan pada otak.
Kasus pembunuhan ini menjadi viral karena barang bukti yang digunakan Ciancul untuk membunuh dipajang di Museum Kriminologi di Roma. So guys, itu cerita yang aku bawakan kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like ya. Thank you!